guys, hari ini tanggal 19 Januari, hari Rabu 2022. Kita langsung mulai analisa aja ya, karena nih waktunya udah mepet. Gue agak sibuk hari ini. Kita mulai dari USD Japanese Yen. USD Japanese Yen, the weekly yang kita tahu ada di long extensi supportnya ya. Dan kita juga punya short tahunan pertama kali. Sekarang dites long setup yang ini. Dan ini akan menjadi konfirmasi kalau dia break long setup yang ini dari low di sini, low minggu lalu ke high minggu sekarang. Kalau dia break, itu akan jadi konfirmasi resisten short setup pertama kali ini ya. Jadi dia tetap bearish selama berada di bawah 115 dolar, 247. Kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD ya bisa dilihat sekarang dia nge-squeeze ke short setup yang pertama untuk tahun ini. Bagus. Ya. Jadi USD Japanese Yen dari pagi nge-trade long ya. USD Japanese Yen kemarin retrace ke long setup ya. Aussie USD naik ke short setupnya. Jadi sekarang ini dia menuju ke short setup yang pertama untuk setelah trend break long yang ini. Oke, dia bearish selama berada di bawah 0.72587 dolar. Dan perlu diingat biasanya Aussie USD semua kurensi biasanya dia suka nge-break short setup yang pertama. Biasanya. Tapi kadang juga ada yang work, kadang ada yang ya kayak gini copi dulu nggak sampai target dan break ngebuat double top. Tapi juga ada yang bisa menyampai target. Biasanya yang pertama dia suka ngebuat double top dulu. Tapi kita lihat reaksinya nanti di sesi New York. Euro USD sama ya. Sekarang menuju resisten shortnya. Ya, tapi euro di sini lemah banget kayaknya. Kalau yang duluan nyampe kayaknya ntar bakal Aussie USD atau GBP. Ya bearish selama berada di bawah 1, ya. Bearish selama berada di bawah 1,14183 dolar. Short setup yang pertama untuk tahun ini. GBP ya, GBP juga sama. Sekarang lagi nge-squeeze ke short setup. Di bearish selama berada di bawah 1,36814 dolar. Bearish di bawah. Ya, situasinya juga sama. Biasanya dia suka nge-break, membuat double top. Still down. Gold di sini sedang nge-break short setup daily-nya. Dan ini yang akan ngebuat bull market dikonfirm ya. Di sini ada long setup yang sloppy. Kemarin di sesi New York sloppy tapi berhasil mencapai target. Ini yang kita gunakan sebagai bullish above line kita sekarang di atas 1.813 dolar. Atau juga dia mungkin bisa ngebuat tradisional. Kita gunakan anchor ini sebagai anchor utama kita. Selama berada di atas 1.813 dolar, gold bullish. Silver, seperti yang gua bilang, kalau gold itu bullish, silver bahkan lebih bullish. Sini dia nge-retrace di 382 dan mencapai target lagi. Dan ini yang tetap kita gunakan sebagai bullish above line kita. Selama berada di atas 23,20 dolar, silver bullish. Mungkin dia juga bakal ngebuat tradisional di sini ya. Ntar kita lihat lagi kalau dia ngebuat tradisional berarti kita nge-trade tradisional. Fix. Di sini gua pakai kontrak Februari. Fix berada di long setup yang pertama. Dan berhasil mencapai target sekarang di tradisional long yang kedua. Sekarang berada di 0,5 ya. Kalau ini berhasil lagi
long setup yang ini akan membuat S&P, indeks dan saham yang lainnya itu bearish. Jadi fix naik, indeks dan saham turun. Oke, ini bullish buffline-nya. Selama berada di atas 22,403 dolar, fix bullish dan itu akan menjadi bearish skenario untuk SPX. SPX bisa dilihat, kita korelasikan. Short setup yang pertama, sloppy, karena yang di kontrak continue-nya itu dia juga sloppy, long setup-nya yang ini. Ya, SPX sloppy, dan ini tradisional short setup-nya. Dan yang pertama ini juga belum mencapai target sebenarnya. Atau bisa bilang ini 382, terus dia short setup-nya yang kedua yang ini. Ini kalau yang sesuai tanggal ini mencapai target. Oh ya, ya benar yang ini. Ini yang dijadikan korelasi dengan fix. Nah, bedanya di fix dia sudah mencapai target di long setup yang kedua. Sedangkan SPX belum. Jadi untuk SPX selama berada di bawah 4629 dolar, 4629 dolar bearish nih, sekarang dia berada di resisten 382. Dan di fixnya yang Februari kontrak berada di support 50% ya. Ini kenapa ya ada FX ini? Kayak apa ngilanginnya ya? Nanti aja lah. BTC, ah, BTC dia sedang nge-break long. Itu yang ngebuat candle merah ini. Karena setelah break long, otomatis para bot nge-short, para trader tuh nge-short. Algoritma tuh pasti nge-short setelah longnya break. Saya lihat dia front run di 382. Kalau kita pakai anchor yang ini, yang kemarin, sekarang udah mencapai target. Dan ini yang kita gunakan sebagai bearish below the line kita ya. Selama berada di bawah 43k,166 dolar BTC bearish. BTC untuk analisa lengkapnya nanti. Dan teman-teman kayaknya lebih senang ngelihat yang BTC. Nanti gue update lagi chart di sesi BTC-nya yang di Discord. Untuk sekarang ya, dia berada di long setup, short setup. Ini long setup ya. Ini bakal ranging nih ketika long dan short itu ngebreak nih, di sini kan sudah ngebreak, long ngebreak, ini bakal ranging sampai ada yang benar-benar berhasil. Ethereum, masih dibahas lagi, masih bullish, above line ya. Dari lock, non lock masih bullish dua-duanya. Tapi di sini dengan lihat ini long setup yang di time frame lebih kecilnya, ini gagal. Kemungkinan dia bakal squeeze lagi ke short setup. Ya, tapi kalau dari lock scale, non lock linear, selama berada di atas 2.921 dolar, ETH bullish. Di lock scale-nya, 618-nya berada di 2.556. So ya, kalau kita breakdown ini short setup yang pertama hasil mencapai target. Ini ya, ini ngobat tradisional yang series kedua ya. Ya, jadi ini short setup hasil terus dia ngebuat tradisional. Harusnya di sini dia ngebuat ekstensi ya gagal dan dia ngebuat tradisional lagi di 0,5. Jadi kalau perlu ngebreak short setup yang tradisional ini untuk menjadi bullish. Jadi untuk short term ya, selama berada di bawah 3.490 dolar Ethereum bearish ya. Kalau ini bisa break, mungkin kita bisa ngebuat resisten yang baru di sini.
Tapi untuk long termnya memang masih bullish, sama berada di atas 618 daily atau weekly aja ya. Oke, request dari teman kita ada Cardano. Cardano kita gunain log scale aja ya. Kan ini benar-benar sini dia sudah nge-break base channelnya. Ini kalau di Elliott Wave ini namanya base channel, di sini sudah nge-break dan ini petanda sudah bearish. Kalau kita punya anchornya ada di sini. 1, 2, 3. Jadi ekstensi tradisional full retrace. Dari ekstensi kalau kita pakai Fibonacci log scale, di sini sama sekali belum nge-trade ekstensinya ya. Tapi yang bikin jelek ini karena dia sudah nge-break base channel ini. Kalau kita pakai Fibonacci yang non-lock, di sini dia nge-trade ekstensinya, ada buyer dan berhasil mencapai target. Kita gunakan anchor yang sama. Lagi-lagi di sini sudah nge-break. So, gua nggak bisa bilang kalau ada sekarang dalam fase bullishnya ya. Karena kalau kita pakai Fibonacci lock, ekstensinya mungkin ini bisa kita jadikan bullish above line, long setup untuk ekstensi tradisional, masih jauh semua di bawah supportnya. Ini full retrace. Bukan kalau kita pakai non lock kita sudah break. Ya, udah break. So gua bisa yakin banget kalau ada sekarang berada di fase downtrend. Di time frame lebih kecilnya ya. Kita lihat ini ya. Daily ya. Ini short setup. Ya, harusnya yang ini. 0,5 berhasil nge-blast up target. Sini harusnya dia ngebuat ekstensi. Ya, ekstensinya gagal. Sini ekstensi pertama. Ekstensinya udah gagal sini. Ekstensi gagal. Berarti dia ngebuat tradisional. Dan sekarang berada di 0,5. Kalau yang tradisional ini violet, biasanya dia akan melakukan full retrace untuk konfirmasi memang kalau ada reversal. Ya, untuk sekarang ada masih bearish ya, selama berada di bawah 1,752 dolar. Time frame lebih kecil lagi, dia sempat bullish nih, ada long setup. Kalau pakai non lock, ayo sama. Ngeblow up target, harusnya ngebuat ekstensinya violet. Ketika ekstensi violet terbitlah short setup. Ya, sekarang short setupnya sedang bermain, berhasil mencapai target dan ini yang kita gunakan sebagai bearish below the line ya. Selama berada di bawah 1,523 dolar, ya, dia bearish ada. Untuk jari support di bawahnya mungkin tradisionalnya sudah break dan ini ya dia bakal ngebuat full retracement short, full retracement longnya masih di 382. Kalau memang short setup yang ini violet itu kan konfirmasi support 382 full retracement ya. Oke, gua rasa ini cukup untuk analisa sesi Neo hari ini. Sorry, hari ini agak telat. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord, di komen. Jika merasa terbantu dengan video ini silahkan share kepada teman-teman yang lain. Mungkin yang tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, selamat malam, terima kasih.